Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membahas tentang kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sendiri. Saya Kisha Olivia Madi, absen 19. Saya Atta Fikri Sekolah absen 7. Saya Satya Ramadhani, absen 31. Berikut adalah penjelasan. Nah, apa sih Puputan Margarana itu? Puputan Margarana itu adalah peristiwa pertempuran yang terjadi pada tanggal 20 November 1949 yang terjadi antara rakyat Bali dengan Belanda. Jadi ini tuh peristiwa yang bisa dibilang untuk mempertahankan kemerdekaan, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nah, peristiwanya itu terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana. Penyebab dari peristiwa ini itu adalah ketika Belanda mengajak Gusti Ngurah Rai untuk berunding dengan ambisinya yaitu NIT, Negara Indonesia Timur, itu ditolak sama Gusti Ngurah Rai dan juga diperparah oleh Perjanjian Linggarjati yang tidak memasukkan Bali sebagai negara kesatuan Indonesia yang diakui secara de facto oleh Belanda. Akibatnya rakyat Bali merasa marah dan kecewa sama keputusan Linggarjati yang menjerumuskan ke dalam pertempuran ini. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mendukung terjadinya peperangan ini. Yang pertama sudah pasti adalah perundingan yang ditolak oleh Gusti Ngurah Rai karena tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah Perjanjian Linggarjati yang tidak memasukkan Bali sebagai negara kesatuan yang diakui de facto oleh Belanda karena Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah kesatuan Indonesia yang diakui secara de facto. Yang tentunya ketiga adalah perlawanan rakyat Bali. Jadi di bawah komando Gusti Ngurah Rai, Bali itu rakyat Bali ini akhirnya membentuk pasukan rakyat kecil yang dikenal sebagai Ciongwa. Oke, selanjutnya latar belakang pertempuran Margarana itu disebabkan oleh kedatangan Belanda ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Jepang. Pada 2 dan 3 Maret 1946, sekitar 2.000 tentara Belanda itu tiba di Bali. Nah, Belanda itu mempunyai ambisi untuk menjadikan Indonesia itu negara Indonesia Timur atau NIT dengan bekerjasama dengan Gusti Ngurah Rai, pimpinan Laskar Bali. Akan tetapi ajakan tersebut itu ditolak oleh Gusti Ngurah Rai. Lebih lanjut, berdasarkan isi dan dari Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 November 1946, Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto sebagai wilayah Indonesia bagian. Berbekal rasa kecewa, rakyat Bali yang dipimpin oleh Ki Gusti Ngurah Rai itu melancarkan serangan terhadap Belanda. Selanjutnya, kronologi peristiwa 17 sampai 23 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu awalnya disambut baik oleh pejuang di Bali. Pada 23 Agustus 1945, Mr. Ki Gusti Ketut Paja tiba di Singaraja dengan mandat sebagai gubernur Sunda Kecil untuk menyebarkan proklamasi kemerdekaan dan membentuk pemerintahan Republik Indonesia di Bali. Selanjutnya pada bulan Oktober 1945, Ki Gusti Ngurah Rai itu berangkat ke Jogja untuk berkoordinasi dengan pimpinan Laskar Tentara Amanan Rakyat atau TKR Pusat, termasuk Jenderal Sudirman, demi memperoleh dukungan persenjataan bagi Bali. Sepulangnya ke Bali, dia mengorganisir para pemuda mantan PTA atau Gilubun dan membentuk resimen TKR Sunda Kecil, dikenal sebagai Batalion Ciongwa Nara. Nah, dengan dirinya sebagai komandan, pasukan ini mulai melancarkan perang gerilya terhadap upaya Belanda yang berusaha kembali menyerang di Bali. Nah, pada tanggal 2 Maret, Belanda berhasil mendaratlah di Bali dengan alibi untuk melakukan penyerahan Jepang. Tapi kedatangan mereka ini akhirnya ditolak keras lah sama Laskar Republik yang akhirnya pecah pertempuran di bagian daerah kecil di Bali. Di pertengahan 1946, seorang komandan Nija mengajak Gusti Ngurah Rai untuk kembali berunding. Nah, tapi perundingan itu ditolak sama Gusti Ngurah Rai karena ia tetap menegaskan Bali harus melawan penjajah. Dukungan rakyat pun akhirnya mengalir di berbagai desa
seperti Desa Marga, Kelaci, Tegaljadi, Selang Bawang, dan lain-lainnya sebagai benteng perlawanan gerilya. Nah, pada tanggal 28 Mei sampai 9 Juli 1946, Gusti Ngurah Rai ini akhirnya melancarkan strategi long march ke Bali Timur untuk mengecoh para pasukan Belanda. Pada 9 Juli 1946 terjadi perlawanan ini dan Bali pun memenangkan pertempuran antara Bali dan Belanda. Sebenarnya 15 November 1946 Indonesia dan Belanda itu menyepakati perjanjian Kertajati, di mana Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto di Jawa, Madura, dan Sumatera. Bali serta wilayah Indonesia bagian timur itu nggak diakui oleh Belanda sebagai bagian dari Republik. Memicu kekecewaan dan penolakan dari para pejuang di Bali, Gusti Ngurah Rai itu bersiap mempertahankan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia dan menentang rencana Belanda membentuk negara Indonesia Timur. 18 November 1946, pasukan Cingwanara di bawah komando Ngurah Rai melakukan serangan pendahuluan dengan merebut persenjataan milik polisi Nika di kota Tabanan pada malam hari. Aksi ini berhasil menggondol banyak amunisi dan persenjataan musuh. Bahkan seorang komandan polisi Nika itu memutuskan untuk membela dan bergabung pada Laskar Republik. Usai penyerbuan, pasukan Ngurah Rai itu segera kembali ke basisnya di Desa Marga untuk bersiap menghadapi serangan balasan dari Belanda. Selanjutnya 19 November 1946, Belanda atau Brigade KNI mulai menempatkan pasukannya di pos-pos strategis sekitar Marga seperti Parean, Baha, Kediri, Panabel hingga Jatiluwih. Guna mengepung pasukan Ngurah Rai. Menyadari manuver ini, Ngurah Rai itu memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyebar ke desa-desa untuk melancarkan perang rakyat semesta dan hanya mempertahankan sekitar 95 pasukan inti bersamanya di Desa Marga, Banjar, Kelaci. Ia bertekad melakukan ikutan atau perang habis-habisan dengan hingga titik darah penghabisan untuk menghadapi serbuan Belanda yang kian mendekat. Pada 20 November 1946, Belanda melakukan serangan mendadak dan mengebuk Desa Marga. Pertempuran sengit pun pecah di Banjar Kelaci. Pasukan Gusti Ngurah Rai berjuang hingga sekitar seluruhnya itu gugur sekitar pukul 5 sore. Dalam pertempuran ini sebanyak 96 pejuang Ciung Minara termasuk Gusti Ngurah Rai gugur. Sementara Belanda kehilangan sekitar 400 prajurit. Gugurnya Gusti Ngurah Rai menyebabkan kekuatan militer Republik Indonesia dari melemah sehingga Belanda kembali menguasai pulau tersebut. Setelah kemenangan militernya, Belanda mengadakan konferensi pada tanggal 7 hingga 24 Desember 1946 yang menghasilkan pembentukan negara Indonesia Timur atau INIT sebagai negara boneka di bawah kendali Belanda. Meskipun demikian, semangat rakyat Bali tidak padam. Pada tahun 48 muncul organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka atau GRIM yang melanjutkan perjuangan secara bawah tanah dan melakukan gerilya. Akhirnya, melalui konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kembali kedaulatan Indonesia dan Bali resmi kembali menjadi bagian Republik Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Gusti Ngurah Rai pada tahun 1975. Namanya kemudian diabadikan sebagai Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali. Hingga kini setiap 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana untuk mengenang semangat patriotisme dan pantang menyerah rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun dampak peristiwa Puputan Margarana. Pertama, kekalahan Gusti Ngurah Rai menyebabkan Belanda semakin leluasa melaksanakan rencananya, termasuk mendirikan negara Indonesia Timur atau INIT. Kedua, gugurnya pahlawan dan pasukan Gusti Ngurah Rai bersama 69 pasukan gugur, sementara di pihak Belanda sekitar 400 prajurit yang gugur. Ketiga, semangat perjuangan rakyat tidak padam. Meski kalah secara militer, rakyat tetap melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Keempat, gagalnya usaha Belanda mempertahankan NIS atau RIS.
melalui Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, negara-negara bagian mulai bergabung dengan Republik Indonesia. Kelima, kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Pada 1950, Republik Indonesia Serikat bubar dan berdiri kembali menjadi NKRI. Yang keenam, warisan perjuangan. Setiap 20 November, masyarakat Bali memperingati Hari Kemerdekaan Negaranya sebagai bentuk